Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Kalau kalian semua sehat, pada hari ini kita kembali bertemu dengan mata pelajaran IPA yang akan Pak Guru bahas pada hari ini, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja anak-anak. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Apa itu rotasi dan revolusi bumi? Rotasi bumi dan juga revolusi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan berputar planet pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur, dan gerakan di orbitnya mengelilingi matahari. Masa rotasi bumi pada sumbunya ialah 24 jam. Jadi rotasi bumi yaitu merupakan gerakan berputar planet bumi pada sumbunya atau pada porosnya dari arah barat ke timur, dan gerakan di orbitnya mengelilingi matahari. Yang dimaksud gerakan berputar yaitu rotasi bumi ini yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari dari barat hingga timur, dan gerakan di orbitnya dan gerakan pada orbitnya. Pada intinya rotasi bumi ini yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari, dan masa rotasi bumi ini terjadi selama 24 jam atau bisa disebut selama 1 hari. Selanjutnya yaitu anak-anak pengaruh rotasi bumi, yaitu yang pertama pergantian siang dan malam. Jadi pergantian siang dan malam yang selalu kita rasakan setiap hari itu merupakan pengaruh dari rotasi bumi. Selanjutnya yaitu perbedaan waktu. Perbedaan waktu di Indonesia kan berbeda-beda. Di Papua dengan di Jawa waktunya selisih beberapa menit. Itu juga terjadi karena rotasi bumi. Selanjutnya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Yang dimaksud perbedaan percepatan gravitasi bumi yaitu gravitasi yang dilakukan oleh bumi itu memiliki perbedaan. Seperti contohnya gravitasi yang ada di dalam bumi dan juga di luar angkasa. Jadi rotasi bumi ini juga menyebabkan perbedaan percepatan gravitasi bumi. Ketika kita di luar angkasa, pastinya gravitasi yang kita rasakan akan lebih lambat daripada gravitasi yang kita rasakan ketika kita ada di bumi. Selanjutnya pembelokan arah angin. Rotasi bumi juga bisa menyebabkan pembelokan arah angin. Misalnya arah angin yang sebelumnya itu mengarah ke timur bisa tiba-tiba mengarah ke barat karena pengaruh oleh rotasi bumi. Selanjutnya yaitu ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya sekali dalam waktu 365 seperempat. Waktu 365 seperempat terjadi selama setahun, yakni 365 hari. Bumi
berevolusi tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan miring dengan arah yang sama, membentuk sudut 23,5 derajat terhadap matahari. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang menghubungkan kutub utara dan kutub-kutub selatan yang disebut dengan sumbu rotasi. Jadi yang dimaksud dengan revolusi bumi ini yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari, yang mana gerakan mengelilingi matahari ini terjadi selama 365 hari. Bedanya dengan rotasi bumi yaitu rotasi bumi tadi yaitu gerakan bumi mengelilingi planet-planet lain, yaitu mengelilingi planet lain sehingga terjadilah perbedaan siang dan juga malam. Kalau revolusi bumi ini yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari, yang mana gerakan ini terjadi selama 365 hari. Selanjutnya pengaruh revolusi bumi. Yang pertama yaitu perbedaan lama siang dan malam. Jadi yang kita rasakan ini perbedaan lama siang ke malam itu terjadi karena akibat dari revolusi bumi. Selanjutnya perubahan musim. Perubahan musim ini juga terjadi karena revolusi bumi. Selanjutnya kalender Masehi. Kalender Masehi ini juga terbentuk mengikuti revolusi bumi, yang mana para ilmuwan-ilmuwan kita terdahulu itu menghitung kalender Masehi ini dari revolusi bumi. Selanjutnya perubahan kenampakan rasi bintang, yaitu perubahan nampaknya bintang yang ada di langit. Ya, jadi revolusi bumi ini juga berpengaruh akan kenampakan bintang yang ada di langit. Nah, ini kita saksikan gambar putaran bumi pada porosnya adalah rotasi bumi. Yaitu jadi bumi mengelilingi planet-planet itu di samping matahari. Itu bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya ada gerakan bumi mengelilingi bumi adalah revolusi bumi. Ya, ini gambaran di mana bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Selanjutnya ya ini anak-anak ada soal, jelaskan bagaimana terjadinya rotasi bumi. Itu soal yang pertama. Yang kedua, jelaskan bagaimana terjadinya revolusi bumi. Yang ketiga, sebutkan 6 pengaruh dari rotasi bumi. Dan yang keempat, sebutkan 5 pengaruh dari revolusi bumi. Ya, langsung saja kita bahas soal kita. Yang pertama, rotasi bumi adalah gerak perputaran planet bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur dan gerakan di orbitnya mengelilingi matahari. Itu tadi yang dimaksud dengan rotasi bumi. Yang kedua, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya sekali dalam waktu 365/4. Waktu 365/4 ini terjadi selama setahun, yakni 365 hari. Selanjutnya soal ketiga, sebutkan 6 pengaruh dari rotasi bumi. Apa kira-kira anak-anak? 6 pengaruh dari rotasi bumi yaitu yang sudah dijelaskan tadi, pergantian siang ada. Yang pertama pergantian siang dan malam, yang kedua perbedaan waktu, yang ketiga perbedaan percepatan gravitasi bumi, yang keempat pembelokan arah angin, yang kelima pembelokan arus laut, dan yang keenam peredaran semu harian benda-benda langit. Nah, soal yang nomor 4, sebutkan 5 pengaruh dari revolusi bumi. Pengaruh dari revolusi bumi yaitu yang pertama perbedaan lama siang dan malam, yang kedua gerak semu tahunan matahari, yang ketiga perubahan musim, yang keempat perubahan kenampakan rasi bintang, dan yang kelima kalender Masehi. Ya, mungkin itu
pembahasan soal yang sudah kita bahas. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang Pak Guru jelaskan, dan semoga ilmu yang Pak Guru ajarkan ini bisa kalian terapkan nanti di teman-teman kalian atau adik-adik kelas kalian. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.